Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amal ba'du. Baik, yang saya hormati yaitu dosen pengampu Ibu Solihah Wulandari, SEMSC, dan juga yang saya hormati Ananda Rendi Setiawan sebagai Kosma PBSA dan teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini kami kelompok 1 mata kuliah auditing perbankan syariah akan menjelaskan yaitu akuntansi dan audit. Baik, untuk pemateri pertama segera dipresentasikan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Definisi akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan yang berinformasi oleh usaha informasi oleh Belkawi 2000. Coba di next dong, tolong. Ini berdasarkan penggunaan informasi, akuntansi terbagi menjadi 2. Yang pertama, akuntansi keuangan yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen tujuannya adalah mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi keuangan kepada manajemen yang berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha. Jenis informasi yang dihasilkan akan disesuaikan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta tujuan penggunaan informasi bagi masing-masing bagian manajemen. Next dong. Sistem informasi akuntansi. Laporan keuangan menghasilkan beberapa informasi yang dibutuhkan manajer keuangan perusahaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, dibuatlah sistem informasi akuntansi atau SIA perusahaan guna memudahkan perusahaan dalam mencari informasi. Sistem informasi akuntansi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan berdasarkan IATI tahun 2015. Sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, prosedur, alat, dan manusia yang digunakan pada usaha ekonomi dengan tujuan menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya. Next. Sistem informasi.
Tujuan sistem informasi akuntansi adalah pertama menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mutu, ketepatan, penyajian maupun struktur informasinya. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal. Yang keempat, mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri kedua, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Febria Cayani dengan NIM 2014037 akan menjelaskan tentang dalam sistem informasi akuntansi terdapat 6 komponen penting yang terdiri atas yang pertama ada orang-orang yang menggunakan sistem, yang kedua prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, yang ketiga data tentang organisasi dan kegiatan bisnis, yang keempat perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data, yang kelima infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam SIA, yang keenam kontrol internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data SIA. Next. Selanjutnya yaitu definisi auditing. Definisi auditing menurut Asobak adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Next. Selanjutnya yaitu sementara itu menurut Sagara dan Jalil tahun 2013 setidaknya ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari berbagai definisi dan teori tentang audit, yaitu yang pertama ada audit adalah suatu pendekatan yang sistematis. Audit mengikuti rencana atau rencana audit dan didokumentasikan secara terstruktur. Yang kedua yaitu suatu audit dilakukan secara objektif. Audit merupakan pemeriksaan yang independen, objektif, dilakukan oleh orang yang ahli dan disertai dengan evaluasi atas bukti-bukti yang ada. Yang ketiga yaitu auditor memperoleh dan mengevaluasi bukti. Auditor menilai keandalan dan kecukupan informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari dan sumber data lainnya. Yang keempat yaitu bukti yang diperoleh dan dievaluasi oleh auditor menganggap pernyataan tentang tindakan ekonomi dan peristiwa. Dasar tujuan pengumpulan bukti adalah untuk membuktikan pernyataan dari manajemen. Next. Selanjutnya yaitu ada audit sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua audit manajemen atau operasional audit, yang ketiga audit kepatuhan atau compliance audit, yang keempat audit khusus atau special audit atau investigasi, kelima auditor sektor publik atau government audit, yang keenam audit teknologi informasi, dan yang ketujuh ada sosial atau environment. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Bagi pemateri ketiga, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator.
Untuk selanjutnya, materi tentang tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kelengkapan atau completeness, yang kedua ada ketepatan atau akurasi, yang ketiga eksistensi atau existence, yang keempat penilaian, yang kelima klasifikasi, yang keenam pisah batas, dan yang ketujuh pengungkapan atau disclosure. Selanjutnya, manfaat audit. Bagi pihak yang diaudit, A. Meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya, sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak di luar entitas seperti para pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan sebagainya. Yang B. Dapat melakukan langkah preventif dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Sedangkan bagi anggota lain dalam dunia usaha, yang A. Dapat memberikan landasan yang lebih meyakinkan kepada para kreditur atau rekanan untuk mengambil keputusan terkait pemberian kredit. Yang B. Meyakinkan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan dengan adanya landasan laporan audit. Perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Untuk keterangan dalam arti, yang auditing artinya pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Sedangkan dalam akuntansi, arti itu adalah pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Keterangan peraturan, yang diauditing mengikuti aturan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Sedangkan di akuntansi mengikuti aturan standar akuntansi keuangan atau SAK, PSAK IFRS, dan SAK ETAP. Keterangan pekerjaan dilakukan sedangkan diauditing oleh auditor, yang akuntansi oleh seorang akuntan. Keterangan metode di auditing memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Yang di akuntansi yaitu mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Tujuan di audit menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan di akuntansi menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Keterangan pihak yang bertanggung jawab di audit yaitu laporan audit atau audit report ditanggung jawab oleh auditor, sedangkan di akuntansi laporan keuangan ditanggung jawab manajemen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan filosofi auditing. Jadi, filosofi menurut Webster Dictionary adalah bidang ilmu yang mencari pemahaman umum terhadap nilai realitas melalui kegiatan pemikiran, bukan melalui pengamatan lapangan. Auditing dalam pandangan Islam, kebenaran dan keadilan dalam mengukur atau menakar, menurut Omer Capra, juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntansi wajib mengujur kekayaan secara benar dan adil. Next. Yaitu selanjutnya karakteristik pendekatan filosofis auditing. Karakteristik yang pertama yaitu filosofi auditing. Pendekatan filosofi dapat dibedakan dalam 4 bagian, yaitu yang A, comprehension atau pemahaman, yaitu menunjukkan pemahaman keseluruhan bukan hanya bagian-bagian. Yang B, perspektif, yaitu pandangan pendekatan filosofi mengeksplorasi kebenaran sampai ke akarnya. Yang C, insight atau wawasan, yaitu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Dan yang D, vision atau visi. Dalam pendekatan filosofi ini, auditing harus mempunyai visi ke depan yang jelas. Yang kedua yaitu pendekatan perumusan accounting dan auditing. Yang ketiga, kode etik akuntan dan auditor. Landasan kode etik akuntan atau auditor muslim ini adalah sebagai berikut. Yang A, integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran, dan bekerja secara sempurna.
takut kepada Allah, dan juga manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab. Ya, untuk sesi pertama kami buka untuk 3 penanya. Boleh moderator izin bertanya? Oke, Putri, silakan. Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu, kalau auditing itu pasti punya kode etik. Tadi sudah dijelaskan kode etik apa saja yang harus dipatuhi oleh auditor. Pertanyaan saya, menilik dari semester kemarin untuk lembaga keuangan yang mengeluarkan kode etik untuk auditing adalah IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Bagaimana dengan auditor syariah atau auditor keuangan Islam? Apakah ada lembaga keuangan Islam yang membuat standar atau mengeluarkan standar untuk kode etik? Terima kasih. Oke, baik Putri. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan. Oke, Messi Hartati, silakan. Oke, Messi Hartati, silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya Messi Hartati dengan NIM 201420031. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang hasil dari laporan audit dapat memberikan manfaat yang sangat luas. Pertanyaan saya itu pihak-pihak mana saja sih yang bisa menerima manfaat dari hasil laporan audit tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, silakan. Oke, untuk para penanya, jangan lupa menulis pertanyaannya di kolom komentar ya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Izin menjawab. Baik, Cahaya, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Sofiani, yaitu pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui bahwasanya auditor memiliki kode etik yang harus dipatuhi setiap akuntan. Seperti yang tadi dipaparkan di slide terakhir, demikian menilai semester kemarin, lembaga yang membawakan kode etik untuk profesi akuntan adalah IAI. Pertanyaannya yaitu, apakah ada lembaga keuangan tersendiri yang memberikan standar untuk audit syariah guna menjadi patokan bagi para auditor harus memenuhi prinsip umum Islam tersebut? Baik, saya akan menjawab jawabannya itu. Organisasi yang awalnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar atau 26 Februari 1950. Prinsip umum audit AAOIV yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh AAOIV dan The International Federation of Islam. Nah, yang kedua yaitu ada auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau ASIFIS. Mungkin itu saja ya jawaban yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, cukup jelas. Apakah sudah jelas? Oke, cukup jelas. Jadi dikeluarkan oleh AAOFI, Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institution. Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Messi Hartati. Nah, dari hasil laporan audit dapat memberikan manfaat yang sangat luas. Dalam hal ini, manfaat audit dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Berdasarkan pihak yang menikmati manfaat audit, yaitu yang pertama, bagi pihak yang diaudit, A. Meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya, sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak di luar entitas seperti para pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan sebagainya. Yang B. Dapat melakukan langkah preventif dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Yang C. Yaitu dapat memberikan landasan yang lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Yang D. Menjadi akses masuk bagi sumber pembiayaan dari luar, yaitu yang terakhir mengungkapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Nah, yang kedua yaitu bagi anggota lain dalam dunia usaha. Yang pertama yaitu dapat memberikan landasan yang lebih meyakinkan kepada para kreditur atau rekanan untuk mengambil keputusan terkait pemberian kredit. Yang kedua yaitu meyakinkan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan dengan adanya landasan laporan audit. Yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada investor dan calon investor untuk menilai kinerja investasi dan kepengurusan manajemen. Yang keempat yaitu menjadi landasan yang paling objektif bagi serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa terkait upah dan tunjangan. Yang kelima, memberikan keyakinan yang lebih independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Yang terakhir atau yang keenam, memberikan keyakinan yang lebih baik bagi para pelanggan atau klien untuk menilai profitabilitas atau rentabilitas perusahaan, efisiensi operasional, dan keadaan keuangan perusahaan. Baik, hanya segitu yang saya bisa jawab. Bagaimana, Messi? Baik, terima kasih moderator. Sedikit tambahan untuk pertanyaan dari Messi. Sedangkan bagi instansi pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum, yaitu yang pertama ada meningkatkan tambahan kejelasan yang independen tentang kecermatan dan keandalan laporan keuangan. Yang B, memberikan dasar yang independen kepada pihak yang bergerak di bidang hukum untuk mengurus harta warisan dan harta titipan. Menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan dan insolvensitas, serta menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara yang semestinya. Yang terakhir yaitu laporan audit dapat berperan dalam menentukan tercapainya tujuan undang-undang keamanan sosial. Baik, teman-teman, jika ada ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi, dipersilakan. Randy, apakah ingin menambahkan, Randy? Atau Fahri ingin menambahkan? Dipersilakan, Ri.
Baik, jikalau teman-teman tidak ada yang ingin menambahkan atau bertanya, uh, kami tutup presentasi kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau misalnya ada kekurangan dari pemateri atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.